ibadah kita saat ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih firman-Mu kami siap menyambutnya. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari Keluaran pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Keluaran 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Umat Israel mencobai Tuhan di masa dan meribah. Firman Tuhan, kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berbantah dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di sana bangsa itu haus akan air. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan? Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kau lakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah.
Di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tempat itu dinamai Masa dan Meriba, karena orang Israel telah berbantah dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian sabda Tuhan. Amin. Dan pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-11, dan saya akan baca juga dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Jemaat kekasih Tuhan, beginilah firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima perdamaian itu. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sambil kita berdiri. Bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Kalau nuduhan tepat pasan. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Firman Tuhan saya baca juga dari Alkitab Terjemahan Baru Lai edisi kedua. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea
dan kembali lagi ke Galilea. Namun, ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menyembah air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak harus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menyembah air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepada aku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia dan katanya, Rabi, makanlah. Tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid itu berkata kepada yang lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekeliling dan pandanglah ke ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Amin. Kure semangat puang tu kadang. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh, shalom. Selamat menikmati, memasuki dan menikmati Minggu Prapaskah ketiga yang dulu kita kenal dengan Minggu Sengsara.
dari 7 minggu sengsara. Kita menikmati minggu sengsara ketiga, dan di dalam minggu sengsara ketiga ini firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dalam sepekan sebagai warga Gereja Toraja di bawah satu terang tema kesengsaraan menuju pengharapan. Kesengsaraan menuju pengharapan. Jemaat Tuhan, orang tuaku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku, saya percaya pernah dengar kalimat ini. Sengsara membawa nikmat. Ketika kita dengar kalimat ini, apa yang ada di otak kita? Ya anak-anakku tu mengura do. Aku jarang-jarang kapang natandai tak. Tapi yana angkatan sama Nabi Nuh. Susina aku Penggusti yana ya tu tomatoi jong to sama Abraham ya tak. Kita ndai pa sabak den na ditampilkan jo TVRI jadi sinetron. Sengsara membawa nikmat. Tapi kita tidak akan ulas itu. Lalu apa kaitan dengan tema kita? Tema minggu ini di minggu Prapaskah ketiga mau mengantar setiap kita untuk melihat dan meneladani Kristus. Sehingga sekalipun kita juga harus menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, kita tidak menjadi tawar hati. Sebab Kristus terlebih dahulu mengalaminya, dan kemenangan Kristus atas kesengsaraan membawa pengharapan. Jadi sengsara membawa nikmat. Kenikmatan yang kita peroleh di dalam Kristus adalah kepastian, jaminan keselamatan. Itu yang mau disampaikan oleh bahan utama kita dari kitab Roma. Di sana bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah puncak penyataan kasih Allah yang mendamaikan, sehingga setiap yang percaya kepadanya dipastikan mengalami keselamatan. Percaya bukan hanya dengan kata, tapi percaya juga dengan tindakan nyata. Jadi kata dan perbuatan adalah suatu hal yang berjalan selaras. Percaya dalam segala situasi. Bahkan dalam menghadapi bahasa tema kita kesengsaraan sekalipun, orang percaya kepada Kristus tidak boleh menjadi tawar hati, karena Kristus sudah terlebih dahulu mengalami hal itu. Sengsara, Kristus menjaminkan sebuah kepastian bahwa minggu ini, dalam minggu Prapaskah ketiga setiap kita diteguhkan firman. Tidak ada kehidupan tanpa persoalan, pergumulan, kesulitan. Tapi satu hal yang pasti, ada pengharapan di balik seluruhnya, karena di situ kita diingatkan kasih Allah lebih besar. Segala pergumulan kita diingatkan bahwa Allah dalam kasih-Nya di dalam Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah menanggung sendiri beban hidup kita. Ada Kristus yang menjadi air hidup, yang akan memberikan kita kelegaan ketika dahaga atas kesulitan menimpa kita. Kita diingatkan proses hidup adalah proses yang silih berganti suka dan duka, dan proses-proses ini menjadi cara Tuhan untuk menghadirkan sebuah realitas agar mengantar kita untuk berharap penuh kepadanya. Itu konteks bacaan kita. Nah, kalau konteks ini kita coba mereduksi dalam hidup kita sehari-hari, maka ketika kita berada pada terang tema di minggu Prapaskah ini, kesengsaraan menuju pengharapan,
menjadi sebuah pertanyaan. Menjadi sebuah pertanyaan sederhana. Agar kita boleh ada dalam lingkupan terang tema minggu ini. Saya bilang sama dengan minggu Advent atau Adventus. Sekiranya itu tidak hanya dibuat oleh gereja kita. Sama dengan ini minggu Prapaskah. Sekiranya itu tidak hanya dibuat, tapi juga mewarnai hidup kita. Ibarat perjalanan minggu Prapaskah pertama, ada kisah yang menguatkan kita masuk, mengantar kita di minggu Prapaskah kedua. Kemudian kita semakin disiapkan masuk minggu Prapaskah ketiga, minggu Prapaskah keempat, sampai kepada Paskah. Lalu kita sampai pada titik Paskah, kita berkata, Kristus bangkit. Haleluya. Karena kemenangan itu menjadi milik kita. Sekarang ini di minggu Prapaskah ketiga, jemaat. Apa yang ada sebuah pertanyaan sederhana yang kemudian akan kita renungkan sehingga kita memaknai Prapaskah ini. Prapaskah ketiga ini dengan baik. Pertanyaan sederhananya dan sekaligus ajakan. Kita diajak, mari menghidupi iman kepada kesengsaraan menuju pengharapan di dalam Kristus, agar kita apa yang kita dapatkan. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat, ketika kita ada dalam tema pengharapan, kesengsaraan menuju kepada pengharapan, kita diantar, jemaat Tuhan, teruslah hidup dalam imanmu kepada Kristus, teladani Kristus, menghidupi segala hal di dalam kekuatan Allah, sehingga itu memampukannya menghadapi segala pergumulan dan mengantar pada sebuah pengharapan indah akan pendamaian. Sekarang selalu segala sesuatu sekarang saya biasa ketika kami di sini kemarin persiapan bersama, saya tanya begini, teman-teman majelis, saya tanya begini, kira-kira dunia sekarang butuh upah enggak? Butuh upah enggak? Anak tate, aku tak mau kutu anak kutu rusul anak. Tak dua tu anakku, anak dalam kandungan, satu di luar kandungan. Naku atau matojong, naku nabingki ya pergumulan. Ko anakku poreke bergumul kami. Anak saya 3, 2 anak kandung, 1 di luar kandungan. Tapi waktu kecil itu si bungsu molek lu aku, ya nasi ke disua, aku ada ji. Ya na di bensin 5.000, tadi suana lipit 1.000, lagi udah tunala. Biasa di kuah mana kembalinya nak? Upahku tuh. Dalam minggu Prapaskah ketiga ini, jemaat, firman mau datang dalam kaitan tema kesengsaraan menuju pengharapan. Apa kira-kira upahmu, upahku ketika menghidupi iman? Sebab kita harus beriman dalam keteladanan Kristus yang sudah mengalami sengsara untuk menghadirkan pendamaian. Sesungguhnya Anda dan saya orang-orang yang patut dilaknat. Mada sakit. Nah, kau pendeta Raseli, pendeta California, madosing. Kuka madosang na kota. Tak emo padang na kini kuka madosing ko mi. Kuah tak itu bahasa Torai di kuka madosing. Kita ini orang madosang liuki. Apabila apakah masih na pengisu, nola itu pari nalami. Dilayakkan kita. Yang pada to nanti minggu sengsara ketiga, via dolorosa ketiga, jalan salib ketiga, jalan sengsara Yesus ketiga, semua kita dituntut. Jemaat Tuhan di jemaat Mbak Lele, berimanlah pada sengsara Kristus, karena sengsara itu mengantar pada pengharapan. Apa yang kau peroleh kalau kau beriman pada pengharapan akan Kristus? Yang pertama, saya selalu bilang, saya kalau khotbah tidak mau bikin pusing jemaat. Cawak budak tu pandita, rampo di katu kombongan, sule pusing. Tak enak tanda apa tu nak perkara panditanna.
Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, sulit sih gak ini. Apa itu ini? Apa kada tahu? Saya bukan CPI. Banyak pendeta, sedangkan di Kuabangmo, amin toh. Banyak ya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh puangnya. Dah kayak di dalam Alkitab dia nak dikuat amin. Kan taruh magayang. Nah itu diparului taruh magayang lurus-lurus. Ada nak dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bosi. Bahasa Indonesia, bahasa Toraya nak pakai teh. Tahu? Menolak kamu sembahyangkan langsangan na puang Yesus. Haleluya, amin. Tang sundun tu pasambayangmu. Pusing du ka puang Yesus mu pugau. Bahasa Toraya mu pakai mu tampaki bahasa Inggris. Saya tidak mau kasih pusing. Apa yang kau dapat lihat Alkitab. Saya biasa bilang kalau kami PA di tapi selama aku josimpi no kaliu nama PA sahabat si kalandong ke ma PA ya bangsia tu makada si setengah jam kalandong na hot baku. Nama Pak di boko na tulansia ma ibadah jam 5 jam 9 sule. Biasa nak nama komandisiati ya tu boko tay na si hubungan dengan tambuk. Ma PA mito ya tu dibahas Yohanes ya tu dipokada Iran soal Israel. Tak bang siumpuna. Nah budak-budak bang sia tahu mak PA apalagi kami majelis gereja biasa mak bulelloh. Dah seniling-iling mo yo kuping ko tu 2 minit tak mau maka kusleding ko. Tapi saya mengajarkan beberapa model-model pemahaman Alkitab. Saya bilang tidak usah takut berkhotbah. Bapak Ibu majelis pengurus OIG. Alkitab bicara dirinya sendiri. Coba baca di kitab Roma ayat pasal 5 ini ayat 1 sampai 11. Apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh yang pertama ayat 1 dan 2. Apa yang kita peroleh? Kita akan memperoleh kasih karunia Allah. Tongar ko tutay ra kadin kasih karunia di pokada. Dera kata era kaya nami kota kuturung moto kusule. Sabab mapakena na domi bimbar. Dendra kadikwa memperoleh kasih karunia ayat 1 sampai 2. Saya nggak ada Alkitab, kuna saya nggak Alkitab nih. Satu orang baca, iya, bestingku yang senyum-senyum dari tadi kisah. Baca deh itu ayat 1 dan 2. Yang nanti dari dendi saya di pokada kasih karunia dia tahu amin bang siamo. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dia saya kasih karunia lah. Tak saya kula miso sulen. Yang pertama Bapak Ibu, kalau tetap berpengharapan walaupun ada persoalanmu, ada pergumulanmu, dan kau kata pergumulanmu. Aku tanya anakku ni nak melambi, ayah, apa kesengsaraanmu saat ini yang membawamu pada pengharapan akan kasih Tuhan? Kukua pertama nak pergumulan menghadapi saya sudah ada di masa di mana saya masuk lansia awal. Saya tak nama belokku, saya tak nama isingku, naruamu asam urat, gule, gola. Pengharapanku tetap sehat karena ada kasih karunia Tuhan. Saya bermegah sehingga 6 tahun ke depan saya bisa berdiri di tengah jemaat entah di Singki entah di mana untuk mengakhiri masa pelayanan berkata Soli Deo Gloria. Itu anak saya bungsu bilang tidak takut mati, bagiku hidup untuk Kristus.
Mati adalah keberuntungan. Saya lebih takut diriku habis sebelum saya mati. Kenapa? Saya punya pengharapan. Dan itu menguatkan. Saya punya banyak pergumulan Bapak Ibu. Tadi saya bilang, lalu tuh anakku mak kuliah. Ya tidak toro. Napa kadang-kadang tongan nak. Rata-rata 6,8 biayanya. Gajiku dari Pindad 5,8. Tapi saya tidak putus harap. Karena ada pengharapan. Kasih karunia Yesus. Amin. Jalani hidupmu jemaat. Anak-anakku PPGT, jangan kami kita patah hati kalau liku-liku laki-laki tak laku-laku. Nandin duka ya waktu nadako. Aku bang mau itu ibu. Sial aku tetap biasa aku tetap. Anda mau reduka ya tiba ini Tapi apa kekuatan saya? Nang lapangan nade. Kumana mudah-mudahan dapat pendeta. Bayar kumana aku pandita tu maju jadi yang dan terima. Kena di pandita saya nggak mau dintai. Ada kasih karunia dalam hidup kita. Jalani setiap pergumulanmu. Katakan kepada Tuhan. Ini Tuhan hidupku. Buatlah seperti apa yang kau kehendaki. Apapun yang terjadi, memandanglah salib. Yesus sudah menderita untuk menghadirkan pentahiran dan pendamaian hidup itu agar hidupmu keberkatan. Yang kedua, sakwali duka komito supaya yanna kebetul batu berhalangan, batu menceri raka, batu more-more raka pelayan terjadwal majelis gereja jangan bilang tamas sambayang bang mutasule. Yang kedua, apa yang kita perlu hikmat, ketekunan agar tahan uji dan dituntun oleh Roh Kudus mensyukuri pengorbanan Kristus. Itu ayat 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita baca di situ, apa yang kita peroleh? Pertama, hikmat. Apa itu di sana hikmat? Tahu melakukan apa yang baik dan yang buruk. Apa itu di sana? Ketekunan. Tekun artinya selalu dan senantiasa konsisten terhadap apa yang dituntut Tuhan dalam hidup. Disoki mas sambayang ki. Disoki mak gereja ki. Noni lonceng gereja. Apa ko unik kominde. Tak lonceng pertama, tak lonceng kedua, langsung lonceng ketiga. Bisa juga mau menjadi lagu surah atau kut pertama wallpaper gereja Toraja keunikan Mbak Lele. Cipisaro kami kamu ditambahi mirampo mo luar biasa. Nah singki sebentar ditambahi tak juga na rampo. Mama saja. Tekun beribadah. Tekun baca firman. Artinya melakukan yang konsisten. Kemudian kita dalam tuntunan Roh Kudus, dalam hikmat kita tahan uji karena kita tahu bahwa Tuhan tidak biarkan kita. Itu upah kita. Dan yang terakhir upah terindah ayat 8 sampai 11 bacaan kita. Apa upah kita kalau kita hidupi iman dalam pengharapan kepada Kristus, kepastian keselamatan dan berkat-berkatnya. Bapak Ibu, saya percaya kita semua rindu diberkati. Tapi jangan kerdilkan berkat Tuhan hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, harta, kekayaan. Yang terpenting dan utama adalah yang kita syukuri sebagai anak Tuhan, keselamatan di dalam Kristus. Itu keselamatan di dalam Kristus yang pasti. Bahwa kita tidak lagi mencari keselamatan, tapi jaminan keselamatan sudah kita miliki. Yang harus kita lakukan adalah memegang, memelihara, merawat keselamatan itu, agar keselamatan itu sungguh berbuah dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi seperti analogi orang terdahulu menjadi kemudian. Menjadi seperti analogi 10 gadis bodoh dan 10 gadis
bijaksana. Ya tu gadis bodoh, misalnya kata na tandai tupong Yesus. Na tandai du kaya. Pada sangat sia bodoh karena tidak mempertahankan keselamatannya. Gadis bijaksana, dia mempertahankan, merawat keselamatannya. Napasa dia tu palitanna, napasa dia tu minyakna, rampopong Yesus tau. Nah kami, mai kami tama kami. Jadi yang terindah adalah jaminan keselamatan. Itu berkat Tuhan terindah. Kalau kita memperoleh yang lain itu bagian dari berkat Tuhan. Karena itu hiduplah dalam pengharapan akan kesengsaraan Kristus yang menyelamatkan. Sehingga kita meyakini keselamatan kita pelihara. Dan di atas kejaminan kepastian keselamatan itu ada janji berkat Tuhan yang indah. Yaitu aku menyertai engkau senantiasa. Jangan takut. Minggu ini kita diteguhkan jemaat. Ada persoalan, is okay. Ada masalah, pasti. Ada beban-beban hidup, bukan sesuatu yang bukan kemustahilan, kehilan. Semua kita ada persoalan, tapi kita tidak akan goyah, kita tidak akan takut. Kita tahu kita terbatas, kita mohon Tuhan teguhkan menghadapi persoalan kita. Satu hal, Tuhan janjikan, jangan takut. Mengapa? Tiap hari Tuhan bilang begitu loh. Ya teh, lang boga makan gerakan cinta Alkitab. Ya paling itu disang gerakan cinta Alkitab. Tamak piki ade. Kupondo dika la pensium mo tahu. Namun bayi mak tak pernah setengah nanti Alkitab mangka ku bahasa. Ya tu baik pen 500 mau lebih meraya kapang pisang sabu ku bahasa Mazmur 23. Tapi bagi saya tidak penting bagi saya untuk hatam Alkitab, tapi memahami Alkitab itu yang terpenting. Apa artinya? Supaya saya dikuatkan, sepengetahuan saya, mudah-mudahan saya tidak salah. Di Alkitab Tuhan bilang apa? Jangan takut 365 kali. 1 tahun 365 hari. Nakuala ko kita pong Yesus, dak ni mataku, inde nak si solang komi. Masih ngoten ako dak mi mataku, inde nak si solang komi. Mui narua komi kule, dak mi mataku, dempong Yesus si solang komi. Mui taebang balik lendu. Yang penting di siapa tutuk lada siapa langkah pipe. Dami mataku, inde nak si solang komi. Nalambi iki kamasusah, dami mataku, inde nak si solang komi, lampa matana komi. Anak-anakku laki-laki yang belum punya pacar, dami mataku. Jangan takut, aku akan beri pasangan yang sepadan. Tamo itu anak tatai panak wajah, dami mataku. Puang lampas sakaran. Pak biasa kita raya. Ane bin ajaib ku aku bangsia mau dikato. Kusang aku tempun dari nang tahu mo. Panakuan papa aku sama mama aku lamin dari tahu duka orang ku kurang aku setengah tahun aku pale. Nanti saya ikut aku. Aku kadang pengen apa tanya saya nak seba-seba. Sebab aku madik paling kadang keng nama siulu. Paling batakna, paling malotongna, paling bagagna, paling kondikna, paling terkosikna. Ya mutu nak kuat mutu. Lamin dari tahu duka ora koreka. Koe bisa kamu dadian setengah tahun. Ku parisa di kapolo aku tak sia iko aja. Ulung ku tak sia tanduk. Berarti tahu tongan si anak le. Payah tu kita yang mana di komen dari tahu ke PNS si tahu. Oh puang, bapak aku tahu nak penis na sangit anak kuli anan masih lupa ya keatupan di tadapi tay na penis. Oh di padikana. Woi puang, pandita mau kutena di kaya pak. Adik kutongan bapak ibu 5 penis. Kami 6 bersaudara, 5 anak kandung 1 anak angkat. Penis nasang. Mana sama ku mau penis toh? Pada ko obang galiang po kare nakamasina bati anan. Oi kurus manga pole paraya sumpu mamasina puang.
li anak-anakku macam nasang, li mapeneso, paya dikat pandita tayo na penes. Waya itu dikala tu mipadikan. Lama lela ko bali to di kwa. Taiwan te diprotes kan tayo bilu te pandita. Taiwan sola muanena bainena. Kukwami pokare. Nama maripiman na dikat tayo nama ajama. Pegawe na sang tu bainena siya muanena. Ya dikat tu mamaripi tanya pegawai. Tapi anggota Dewan Perdapuran DPR. Yang mana? Tapi apakah kami tidak punya berkat-berkat lain yang kami mau syukuri? Ada bang. Oh tu na, oh na itisya mama Gustio. Kupogari ya dikat tu mama repita nama jama. Yang mana? Ya tu singa nama jama. Makanya siap tempur bangnya tu mama repetiran pun lamale. Pak Susi moto sabak kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi. Nak ko mama Gusti Moridu kana male. Tampin aku mirusai dah ko male teh undidu ka mama repi. Nana suami kinal di kacamata. Iya. Artinya mau dikatakan Bapak Ibu jangan takut. Aku menyertai engkau. Hari ini pulanglah. Katakan apapun yang aku akan hadapi, ada Yesus bersamaku. Sekalipun aku harus menderita karena iman, karena kehidupan, ada pengharapan, penyertaan Yesus bersamaku selalu. Serahkan hidupmu, arahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Yang kurang penembak lele, si setengah jam bang nak mahut bau. Karena Josingki 15 menit dulu Kak Mangka. Kita baca dulu sejenak. Terima kasih Bapak. Hari ini kami dikuatkan. Penderitaan tidak akan lepas dari hidup kami. Pergumulan menjadi warna yang Kau hadirkan. Tapi seperti Tuhan Yesus sudah mengalami semuanya. Kesengsaraan pun dialaminya. Untuk kemudian menghadirkan pendamaian dan keselamatan. Hari ini kami mau pulang. Sekalipun ada banyak tantangan pergumulan yang akan kami hadapi. Kami dikuatkan. Tuhan ada bersama kami. Kita berdoa untuk doa Bapak kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Namun punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Biarlah kita berkata satu dengan yang lain demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.